Oke, kita bahas soal OSN Fisika SMA tahun 2026 ya. Ini adalah soal yang muncul tadi pagi ya. Kita punya sebuah partikel bergerak sepanjang lintasan XY dari titik 1 yang vektor posisinya ini gitu ya. Terus di titik 2 dengan vektor posisinya itu, selama waktu tersebut partikel mengalami gaya sebesar ini. Kerja yang dilakukan oleh si gaya F itu berapa gitu ya. Nah, untuk mencari kerja teman-teman, kita bisa gunakan rumus yang paling umum ya. Kalau teman-teman masih ingat, di mana si kerja itu atau W itu sama dengan F kali delta R gitu ya. Ya udah kalau gitu kan tinggal kita substitusikan ya nilai dari F-nya. F-nya dalam hal ini adalah 3I tambah 4J. Nah, kali delta R gitu ya. Nah, delta R-nya ini kan bisa kita dapatkan dari R2 kurang dengan R1. Maka ini kita bisa dapatkan I ya. Ini adalah min 5J ya. Itu adalah delta R-nya gitu ya. Maka ini kita dapatkan dengan I kurang 5J. Maka ini bisa dapatkan adalah 3 dikurang dengan 20 ya. Sama dengan min 17 Joule ya. Ingat lagi kalau vektor I dot I J dot J K dot K sama dengan 1 ya. Maka dapatnya adalah 17 Joule ya. Oke, ini soal nomor 3 OSN Fisika SMA tahun ini ya. Dan ini kita punya sebuah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kita pengen cari berapa perpindahan maksimum ya. Sebenarnya ini simpel saja, kita cari aja luasan ini dikurangi dengan luasan yang di bawah. Nah, tantangannya lah kita pengen cari dulu berapa titik di sini ya saat V-nya 0. Nah, untuk mencari berapa waktu saat V-nya 0, maka kita bisa cari dulu berapa perlambatannya. Ya, misalkan dari sini A, ini adalah B, ini C, ini D gitu ya. Maka dari C ke D bisa kita dapatin nilainya adalah perlambatan sama dengan delta V bagi T. V2 minus 2 dikurang dengan 4 dibagi dengan rentang waktunya itu adalah 1 ya. 3 kurang 2 gitu ya. Dari sini dapatnya 4. Terus ini adalah min 2 gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan ini adalah min 6 meter per second kuadrat. Ya. Setelah kita dapatkan maka kita bisa peroleh nilai dari kecepatan fungsi waktu ya. V fungsi waktu sama dengan V0 ditambah dengan AT ya. Dimana V0-nya adalah 4 dikurang dengan 6. Nah, interval waktunya itu adalah dari 2 ke T gitu ya. Maka ini sama dengan T kurang 2 ya. Yang kita dapatkan 4 dikurang 6T ditambah dengan 12. Nah, ini sama dengan 16 dikurang 6T. Nah, pada saat di titik E misalkan itu kan V-nya 0 gitu ya. Maka bisa kita dapatkan 0 sama dengan 16 kurang 6T atau 6T sama dengan 16. T sama dengan 16 bagi 6 sama dengan 8 per 3. Nah, itu adalah waktu ketika dia berada di titik E gitu ya. Ya udah kita cari aja luasnya gitu ya. Luas dari misalkan ini itu kan adalah trapesium ya. Yaitu setengah dikali dengan sisi atas sisi bawah, maka kita dapatkan luasnya adalah 3 gitu ya. Terus yang ini persegi panjang kita dapatkan ini adalah 4. Nah, untuk yang C ke E dan yang D gitu ya, bisa kita langsung cari ya luas ketiga ini. Dimana luasnya itu bisa kita peroleh nilainya misalkan L3 sama dengan setengah gitu ya. Alasnya berapa? 8 per 3 dikurang dengan 2 ya, dikali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya adalah 4 ya. Coret-coret jadi 2. Maka kita bisa dapatkan nilainya adalah 8 kurang 2, 8 per 3 kurang 3 kurang 2 kali 3. Maka kita bisa dapatkan ini adalah 3, 8 kurang 6 kali dengan 2 ya. Atau 4 per 3 gitu ya. Nah, luas ketiganya adalah 4 per 3. Berarti luas maksimumnya berapa nih? Gitu ya. Ya udah penjumlahan dari ini ya. 4 per 3 itu kan sama dengan 1 per 3 ya. 1,33. Luas totalnya ya udah 4 ditambah 3 ditambah 1 tambah 3 adalah 8,33 meter ya. Itulah jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman.
Di sini dua buah benda bergerak dalam medan gravitasi homogen dengan percepatan g. Pada saat awal, benda-benda tersebut terletak di satu titik bergerak dengan kecepatan 3 dan 4 secara horizontal dalam arah yang berlawanan. Jarak antara kedua benda pada saat vektor kecepatan mereka menjadi saling tegak lurus adalah, nah kalau dia saling tegak lurus, ini berarti bahwa sudut yang dibentuk ya itu sama dengan 90. Berarti kita bisa gunakan prinsip dari dot product gitu ya. Mana V1 dot V2 gitu ya itu sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena cos dari 90 itu hasilnya 0 gitu ya. Karena nanti ini bakal jadi besar dari V1 kali besar dari V2 kali cos theta ya. Sudah apik keduanya. Maka bisa kita dapatkan sini V1 dengan V2 ya. Nah V1 kita dapatkan inilah sumbu I-nya 3 ya. Maka V1 itu adalah 3 dikurang dengan GT ya. Ini I, ini J. Nah kita dotkan dengan V2. V2 itu adalah 4. Maka dia berlawanan ya, maka dia negatif gitu. Min 4I kurang GTJ. Sama dengan 0 ya. Kita gunakan konsep dot product. Maka kita dapatkan sini adalah minus 12 ditambah dengan G kuadrat T kuadrat. Nah itu sama dengan 0 ya. Atau G kuadrat T kuadrat sama dengan 12. Ya. Atau si T-nya doang gitu ya. Sama dengan akar 12 per G gitu ya. Itu nilai si T-nya. Atau ini sama dengan 2 akar 3 per G. Nah, untuk mencari jarak teman-teman, ya. Berarti kalau kita pengen cari jarak, ya, delta X gitu ya. Itu sama dengan X1 kurang X2 ya. Nah, X1-nya itu adalah V. Ini kan pada sumbu X gitu sama dengan 3T. Ya, X2-nya adalah minus ya, karena dia berlawan arah minus 4T. Oke. Maka kita sudah dapatkan adalah 7T. Ya udah kalau kita pengen cari delta X-nya ya udah 7 dikali dengan 2 akar 3 per G gitu ya. Nah G-nya 10 ini jadi 7 2 akar 3 per 10 ya. Nah ini kita bisa dapatkan 7 per 10 itu kan 1,4 ya. Terus maksudnya 7 kali 2 14 dibagi dengan 10 itu kan 1,4 akar 3 ya. Nah nanti teman-teman bisa kalikan aja nih akar 3-nya berapa gitu ya. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Di sini adalah gambar berikut menampilkan lintasan sebuah peluru ditembakkan 2 kali dari tanah dengan kecepatan yang sama dan menempuh 2 lintasan yang berbeda. Anggap tidak ada hambatan udara, percepatan gravitasi G, nilai dari R per G T1 T2 itu berapa? Ya. Nah, misalkan kita anggap bahwa pelemparan pertama itu dia punya kecepatan awal V0 gitu ya. Tapi dia tetanya nilainya adalah theta ya, elevasi gitu ya. Berarti waktunya itu teman-teman bisa kita tuliskan ya. Sehingga dia mencapai tanah itu kan sama dengan T1 sama dengan 2 V0Y bagi G ya. Ini sama dengan 2 V0 sin theta per G gitu ya. Berarti kalau misalkan kita pengen cari T2 gitu ya. Itu kan sama aja nilainya adalah 90 dikurang dengan theta gitu ya. Oke, maka bisa dapatkan adalah 2 V0 sin. Nah, ini adalah 90 derajat kurang theta dibagi dengan G gitu ya. Nah, itu sama dengan 2 V0 cos theta bagi dengan G ya. Berarti kalau kita kalikan keduanya ya, T1 kali T2 sama dengan 4 V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi dengan G kuadrat gitu ya. Nah ini kalau kita kalikan kedua ya. Nah sementara untuk mencari X maksimum atau R maksimum itu kan R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta bagi dengan G gitu ya. Nah kalau kita rubah ke dalam sin cos ini jadinya adalah 2 V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi dengan G gitu ya. Nah berarti tinggal kita substitusikan R ke dalam T1 kali T2 ya. Maka T1 kali T2 sama dengan ini jadinya adalah 2 per G, terus ini adalah 2 V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi dengan G, ya, dimana nilai ini kita ganti dengan R gitu ya. Nah, diganti dengan R, maka apa yang kita dapatkan? T1, T2 sama dengan 2 per G, nah ini adalah R.
sama dengan 2R per G gitu ya. Nah, berarti si R-nya itu gitu ya. R sama dengan GT1 T2 bagi dengan 2 gitu ya. Oke, sorry. Kita coba ulang. Berarti si R-nya itu adalah, oh iya benar ya, R sama dengan GT1 T2 dibagi dengan 2 ya. Nah, itu adalah si R-nya gitu ya. Yang dicarinya kan adalah R bagi dengan GT1 T2 gitu ya. Maka ini adalah R bagi, ini harusnya adalah R. Wah, ini kok jadi kayak gini ya. Ini R dibagi dengan GT1 T2 sama dengan setengah ya, 0,5. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Di sini kita punya soal 2 orang menopang seorang anak yang beratnya adalah 20 Newton. Dengan menggunakan sebuah papan gitu ya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Anggap massa papan dapat diabaikan dan panjang papan adalah L. Posisi anak dan ibunya dari ayahnya ditunjukkan pada gambar. Ini ibunya, ini anaknya, ini ayahnya gitu ya. Gaya harus diberikan si ayah untuk menahan anak tersebut agar tetap di atas papan adalah. Nah, pertama kita harus tentukan dulu di mana poros dari torsi ini ya. Misalkan kita anggapkan porosnya itu di sini ya. Oke. Berarti kita bisa tuliskan di sini sigma torsi sama dengan 0 ya. Karena dia setimbang gitu ya. Maka si F2 ini akan memberikan torsi dia lawan arah jarum jam ya. Set gitu ya. Sementara si MG ini atau berat anak itu akan memberikan torsi searah jarum jam gitu ya. Sebenarnya sama aja ya. Mana yang positif mana negatif itu sama aja. Yang penting kita konsisten ya. Nah, sekarang yang searah jarum jam kita anggap positif, yang lawan arah itu kita anggap negatif gitu ya. Maka M kali G, nah karena porosnya di ibu, jarak antara si MG itu ke ibu adalah 3L per 4 gitu ya. Dikurang dengan F2 yang diberikan ayah, jarak ayah ke ibu itu adalah L gitu ya. Itu sama dengan 0. Nah, ini L coret. Maka MG 3 per 4 sama dengan F2 gitu ya. Maka kita bisa dapatkan MG-nya itu adalah 20 kali 3 per 4 F2 ya. Coret-coret jadi 5, maka F2 sama dengan 15 Newton ya. Artinya gaya yang diberikan oleh ayah itu adalah 15 Newton gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Kita punya sebuah troli belanja masanya 10 kg didorong untuk menaiki bidang miring gitu ya. Dengan kemiringan theta 30 derajat. Nah, gaya F-nya adalah 80 Newton yang sejajar dengan bidang miring. Jika koefisien gaya kinetiknya adalah 0,2, maka percepatan troli itu berapa? Pertama kita bisa tuliskan diagram bebas dari si troli ini gitu ya. Pertama dia punya gaya berat ke bawah, ini mg. Terus dia punya proyeksi terhadap sumbu y gitu ya, adalah mg cos theta, dan sejajar bidang miring atau sumbu x itu adalah mg sin theta gitu ya. Yang kita cari di sini adalah percepatan, ya udah kita bisa gunakan sigma fx sama dengan m kali a gitu ya. Di f ada f dikurang mg sin theta dikurang dengan fk m kali a ya. Nah, ingat bahwa si gaya gesek kinetisnya itu adalah mu k kali n ya. Nah, n itu kan bisa kita dapatkan sama dengan mg cos theta gitu ya, yang bagian ini. Berarti kita bisa dapatkan yang sama dengan 0,2 dikali dengan, atau kita tuliskan dalam persamaan dulu ya. Maka bisa kita dapatkan adalah mu k dari mg cos theta ya. Ini f mg sin theta kurang mu k mg cos theta sama dengan m kali a ya. Maka si percepatan sama dengan 1/m dari f kurang mg sin theta kurang mu k mg cos theta ya. Ya udah, kita masukin aja nilainya nih. A masanya adalah 1/10. Ini f-nya 80 dikurang 10 kali 10 kali setengah, karena sin 30 setengah, dikurang 0,2/5
dikali 10 kali 10. Nah, cos dari 30 adalah setengah akar 3 ya. Nah, ini coret-coret jadi 2, coret-coret ini jadi 10 akar 3 ya. Jadi 1/10, 80 dikurang, coret-coret jadi 5, 50 ya, dikurang dengan 10 akar 3 gitu ya. Nah, 80 dikurang dengan 50, itu kan sama dengan 30 ya. 10, 30 kurang 10 akar 3, 10 coret ini 3, ini habis, maka 3 kurang akar 3 ya. Nah, ini kan kalau kita cari nilai eksaknya itu, bakal kita peroleh nilainya adalah 1,268 ya. 1,3 gitu ya. Meter per second kuadrat.